Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 192191198 dari kelas 2F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis model kurikulum pendidikan jasmani dalam mata kuliah Telaah Kurikulum. Nah, subjudul yang pertama itu ada development, education, dan movement. Nah, yang dimana pendidikan perkembangan adalah kerangka kerja berbasis penelitian yang komprehensif dan memperdayakan peserta didik yang kurang siap untuk mencapai pertumbuhan intelektual, sosial, dan emosional. Nah, pendidikan perkembangan ini mencakup yang tidak terbatas pada pengajaran, kursus, bimbingan belajar, konseling pribadi, dan konseling karir, dan nasihat akademis. Nah, adapun juga mengkoordinasikan pengajian program pendidikan jasmani yang dimana perkembangannya itu dengan menggunakan data dari Badan Penelitian dan Perencanaan yang mendukung peluang terhadap pengembangan profesional. Nah, buat garis besarnya itu untuk semua khusus pengembangan kurikulum ini dengan bantuan perwakilan dan disiplin akademis yang mengajar khusus pengembangan. Nah, tujuannya itu yaitu agar pendidikan perkembangan untuk meningkatkan keterampilan siswa dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam program-program tingkat perguruan tinggi yang memiliki kredit. Nah, adapun juga berbagai hambatan di kampus dan di federal, negara bagian, dan kebijakan perkembangannya itu dapat memperlambat kemajuan siswa menuju gelar dan pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Movement education ini adalah pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Nah, jadi kerangka kerja program Lamban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha, yaitu bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang yang dimana itu tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan yang dimana hubungan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi masing-masing konsep ini merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak itu bermakna dalam keseluruhan konsep yang telah dan yang ingin dituju. Nah, yang kedua itu ada sport education, yang dimana model sport education ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru penjas. Terdapat karakteristik model sport education yang dimana seringkali absen dari pembelajaran pendidikan jasmani ini pada umumnya adalah musim atau anggota tim, pertandingan formal, puncak pertandingan, catatan hasil, serta perayaan hasil kompetisi. Nah, di sini juga ada pula catatan harian, observasi, refleksi siswa, dan tes pengetahuan fair play, dan serta ada yang di akhir itu evaluasi dari setiap kegiatan. Nah, yang ketiga itu ada personal meaning, yaitu dimana menurut para ahli ada yang mengemukakan, yaitu menurut Maslow, yang dimana dialami dari aktualisasi diri maupun individu yang termotivasi untuk mengetahui apa alasan atau maksud dari keberadaan
dirinya itu. Jadi setiap individu itu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhannya, dari yang sederhana sampai kebutuhan yang kompleks. Nah, aktualisasi diri itu adalah pencapaian suatu potensi terbesar dalam dirinya itu menjadi yang terbaik dan dapat dilakukannya dan mencapai tujuan hidupnya. Nah, konsep meaning yang mereka yakini itu memunculkan kekonsistensian mereka untuk mencapai apa dan arah serta tujuan yang mereka harapkan. Nah, orang-orang yang percaya bahwa hidup mereka bermakna itu, entah hidup mereka sudah bermakna atau tidaknya, mereka masih berusaha mencapai tujuan hidupnya. Nah, dalam proses pencapaian tujuan hidup itu, mereka buat dalam diri seseorang akan muncul perasaan signifikan pada diri mereka sendiri dan rasa bangga terhadap kehidupannya sendiri. Ada pula perspektif eksistensial yang dimana didasarkan dari berbagai pemikiran filosofi, psikiatri, dan psikolog. Nah, yang keempat itu ada health related and physical fitness. Nah, di mana kebugaran jasmani diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kesegaran jasmani dan kebugaran jasmani. Nah, health related fitness ini merupakan kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ada pula physical fitness ini kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan gerak. Nah, jadi kaitan dengan kebugaran jasmani terdapat beberapa komponen kebugaran yang menjadi tolak ukur terhadap seseorang itu kebugaran jasmaninya itu apakah baik atau tidaknya itu dapat dipelihara dan meningkatkan kondisi fisiknya itu dengan yang pertama bisa kecepatan atau speed, yang kedua itu kelincahan atau agility, dan ketiga itu ada daya tahan atau endurance, yang keempat itu ada daya ledak atau power. Nah, yang seterusnya itu ada koordinasi atau coordination. Yang seterusnya itu ada ketetapan atau akurasi. Nah, yang selanjutnya juga ada reaksi atau reaction. Dan kelentukan itu ada flexibility. Dan keseimbangan itu ada balance. Kekuatan itu ada strength. Nah, semua itu bisa digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi fisik. Nah, mungkin sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang masih kurang jelas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.